Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Raffi Ahmad Razak dari Razaker. Dan teman-teman, kalau saya udah pakai batik, itu artinya saya akan membahas tentang ekonomi makro Indonesia. Dan yang akan saya bahas adalah sesuatu hal yang dari kemarin sering banget diomongin di masyarakat, yaitu kenaikan tarif PPN 12%. Dan di sini masih banyak banget ternyata masyarakat yang nggak tahu bahwa ini tuh bukan kebijakan yang tiba-tiba disahkan di 2024 ini. Enggak teman-teman, kronologinya panjang. Bahkan ini dimulai dari tahun 2021, waktu zaman masih pemerintahannya Pak Jokowi. Jadi kronologinya tentang Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau RUU HPP itu dirancang oleh Kementerian Keuangan untuk merevisi UU PPN atau Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Rencananya sebelumnya PPN itu mau naik jadi 15%. Ini Mei 2021 ya teman-teman. Lalu pada Oktober 2021, DPR melalui wakil ketuanya yaitu Pak Muhaimin Iskandar alias Caimin. Ini Caimin ya teman-teman, yang mengesahkan rancangan Undang-Undang HPP atau Harmonisasi Peraturan Perpajakan menjadi undang-undang. Jadi tadinya kalau memang rancangan undang-undang udah jadi undang-undang, ini udah jadi peraturan yang mengikat. Di sana tertulis bahwa tarif PPN yang tadinya 10% naik menjadi 11% per 1 April 2022. Lalu tarif PPN naik dari 11% ke 12% berlaku 1 Januari 2025. Dan beneran kejadian waktu 1 April 2022, tarif PPN Indonesia resmi naik dari 10% menjadi 11%. Dan sebenarnya pada tanggal 19 Oktober 2024 atau waktu awal masa pelantikan Pak Prabowo, itu Pak Prabowo tuh sempat nolak tentang undang-undang ini, bahkan berencana untuk menunda kenaikannya, ataupun yang dinaikkan itu rencananya pengennya sih itu adalah barang mewah saja. Dan masalahnya adalah ini akan tumpang tindih aturannya, karena PPN, undang-undang PPN dan undang-undang PPNBM itu beda undang-undang, beda peraturan teman-teman. Jadi yang PPN aja sama yang PPN barang mewah itu beda. Sehingga pada 13 November 2024 Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani tetap menyatakan tarif PPN naik jadi 12% sesuai Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan per 1 Januari 2025. Jadi, Bu Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan itu menyebut aturan terkait kenaikan PPN jadi 12% itu tertuang dalam Undang-Undang atau UU nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP. Yang artinya tadi yang setelah saya sebutkan, jika sudah menjadi undang-undang, artinya peraturannya sudah mengikat. Dan semua indikator dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Salah satunya terkait kesehatan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Bu Sri Mulyani juga mengingatkan bahwa banyak keringanan atau pembebasan pajak yang diberikan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat agar tidak tertekan. Jadi, dalam rapat kerja bersama Komisi 11 DPR, Rabu 13 November 2024, Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani itu mengatakan penerapan PPN 12% telah ditetapkan dalam Undang-Undang atau UU nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP, yaitu akan dimulai di 1 Januari 2025. Kenaikan tarif PPN ini diperlukan untuk menjaga kesehatan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Beliau juga memastikan tarif baru PPN ini akan diterapkan dengan hati-hati dan akan memberikan penjelasan yang baik kepada masyarakat. Dan diprediksi ya teman-teman, dengan kenaikan PPN biasanya daya beli masyarakat akan turun. Jadi memang kebalikan ya, biasanya kalau pajak naik daya beli masyarakat turun. Penerapan tarif PPN 12% itu berpotensi menekan pendapatan masyarakat yang dapat digunakan untuk konsumsi atau disposable income. Hal ini dianggap bertentangan dengan upaya mendukung pertumbuhan ekonomi karena memang rencana pembangunan di era Pak Prabowo itu lebih fokus ke naikin pertumbuhan ekonomi, sedangkan biasanya kenaikan pajak itu malah akan menekan pertumbuhan ekonomi. Dan apabila kebijakan ini diterapkan, kemungkinan konsumsi rumah tangga akan rentan terganggu.
dalam jangka pendek juga dapat berdampak secara negatif ya, pada kestabilan ekonomi atau stabilitas ekonomi makro. Beberapa masyarakat itu menyarankan agar pemerintah memberikan insentif berupa subsidi konsumsi untuk kelas menengah sebagai solusi. Tapi jujur, kalau saya pribadi itu bukan orang yang suka dengan solusi-solusi yang instan ya, kayak insentif ataupun bansos dan semacamnya, karena memang pada dasarnya dengan memberikan itu menurut saya itu malah men-trigger orang-orang supaya ngarap-ngarap bantuan gitu, sehingga mereka malah nahan-nahan. Jadi istilahnya quote and quote pura-pura miskin gitu loh. Yang saya takutkan malah kalau malah larinya ke bansos tadi ya, atau subsidi. Nah, akhirnya memang ada beberapa barang itu yang tidak dikenakan PPN ini teman-teman, demi tadi tidak mengganggu kebutuhan pokok masyarakat. Jadi dalam undang-undang HPP tadi, harmonisasi peraturan perpajakan, pasal 4A dan 16B, dan juga PMK atau Peraturan Menteri Keuangan nomor 116/PMK/010/2017. Di sana menyebutkan beberapa barang yang tidak kena PPN, antara lain 1. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya. Yang artinya, makanan jadi dalam bentuk apapun tidak dikenakan PPN 12%. Lalu yang kedua, beras dan gabah berkulit, dikuliti, disosoh atau dikilapkan maupun tidak, setengah giling atau digiling semua, pecah, menir, salin yang cocok untuk disemai. Yang artinya, seluruh produk turunan padi, dari mulai masih padinya, gabahnya, berasnya, itu tidak dikenakan PPN. Lalu, yang ketiga, daging segar dari hewan ternak dan unggas dengan atau tanpa tulang yang tanpa diolah, dibekukan, dikapur, didinginkan, digarami, diasamkan atau diawetkan dengan cara lain, tidak terkena PPN. Yang artinya daging segar teman-teman, baik itu daging sapi, daging kambing, daging ayam, itu semua tidak terkena PPN. Jadi yang hasil peternakan langsung itu tidak terkena PPN. Tapi kalau yang sudah melalui pengolahan itu kena. Beda ya. Jadi teman, kayak produk-produk olahan kan kayak nugget, sosis dan semacam itu kena. Tapi yang produk mentahnya tadi, dagingnya langsung itu nggak kena. Oke teman-teman. Jadi tadi sekali lagi, makanan jadi, lalu padi dan turunannya, serta protein hewani itu tidak kena PPN. Ini ditujukan supaya menjaga minimal pokoknya, kita kan makan ya, manusia itu butuh makan, itu nggak terganggu gitu loh teman-teman. Jadi nggak kena PPN, yang harusnya nggak naik. Tapi barang-barang lain seperti elektronik atau pakaian atau semacamnya itu akan tetap kena PPN 12%. Dan memang walaupun ya istilahnya barang pokok tadi makanan nggak kena, tetap aja sih efeknya itu cenderung lebih negatif ya untuk ke masyarakat. Karena kenaikan PPN akan membuat harga-harga jual barang dan jasa ikut naik. Dan semakin tekanan daya beli karena kenaikan harga barang dan jasa, maka masyarakat akan mengurangi konsumsi atas barang dan jasa tersebut, sehingga permintaannya akan menurun. Sekali lagi teman-teman, konsep supply dan demand dalam teori ekonomi yang kita semua belajar ya teman-teman, ya kalau gini kemungkinan besar supply-nya akan lebih tinggi daripada demand-nya. Yang artinya apa? Yang artinya pilihannya dua, antara harganya akan jadi turun, terpaksa diturunkan, dan perusahaannya akan mendapat revenue yang lebih sedikit karena tadi cost-nya itu akan sama, tapi harganya jadi harus turun karena supply-nya harus diturunkan memenuhi demand-nya. Nah, sedangkan kalau udah kayak gitu, yang artinya perusahaan kemungkinan besar akan melakukan efisiensi. Dan efisiensi yang paling mungkin dilakukan dari sebuah perusahaan adalah PHK atau teman-teman atau pemutusan hubungan kerja. Jadi memang di sini apalagi ya ada tambahan lagi nih, satu lagi nih teman-teman, yaitu kenaikan UMP 6,5%. Buat kita yang karyawan itu menyenangkan, tapi buat yang punya perusahaan itu tidak menyenangkan. Akan saya bahas lebih lengkap di video berikutnya, karena di video ini khusus untuk membahas tentang PPN 12%. Mungkin situ aja kali teman-teman dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like-nya, subscribe-nya, dan share-nya. Serta kalau teman-teman ingin
menyampaikan sesuatu, silakan tuliskan komentar kalian di bawah. Nama saya Raffi Ahmad Razak, mewakili Razakar, izin undur pamit diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.